Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan backpacker 3 negara kita lanjutkan kembali. Setelah sebelumnya saya habis naik kereta spesial ekspres dari stasiun Krung Thep Api Wat Central Terminal menuju stasiun Padang Besar, Malaysia. Perjalanan saya lanjutkan menuju ke ibu kota Malaysia, yaitu Kuala Lumpur teman-teman, menggunakan kereta api ETS ya. Sebenarnya ETS juga kepanjangannya kan Electric Train Service ya, kereta rel listrik ya, atau bisa dibilang ini KRL teman-teman. KRL jarak jauh karena tipenya ini EMU teman-teman, Electric Multiple Unit. Nah, ETS ini ada 6 coach ya. Coach A, B, C, D, E, dan F teman-teman. Nah, berbeda dengan Indonesia, penomoran itu menggunakan angka. Kalau di sini menggunakan huruf teman-teman. Sekarang ini ETS ada layanan terbaru, yaitu layanan ekspres teman-teman, di mana layanan ekspres ini pemberhentiannya lebih sedikit dengan layanan-layanan sebelumnya seperti ETS Gold dan ETS Platinum. Tentunya waktu tempuhnya pun jauh lebih cepat ketimbang ETS Gold ataupun Platinum teman-teman. Untuk ETS ini keretanya berasal dari CRRC Cina teman-teman. Adapun maksimum kecepatannya itu mencapai 160 km per jam, dan pada operasionalnya kecepatan maksimumnya 140 km per jam teman-teman. Dan seperti inilah interior untuk ETS yang akan saya naiki menuju stasiun KL Sentral. Bagaimana perjalanannya? Yuk disimak perjalanan bersama ETS Express dari stasiun Padang Besar menuju stasiun KL Sentral. Syahab dan Sakur mengucapkan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, kita cari-cari angin dulu ya. Di situ udah tersedia tuh KTM komuter tujuan Butterworth teman-teman. Jadi ini yang gate ini menuju ke pusat kotanya atau pusat bandar. Waktu itu saya malah lewat sono ya, lewat belakangnya. Waktu pertama kali ke Padang Besar. Waktu itu kan rencananya mau ke Thailand ke HT itu, cuman nggak jadi. Gara-gara tiketnya udah habis waktu itu. Habisan tiket lokal yang rapidnya itu. Di sini juga kayak apa ya teman-teman? Oh, ini langsung ke pusat kotanya tuh di situ. Cuman nggak ada apa-apaan juga teman-teman, Padang Besar ini sepi. Jadi saya juga bingung ngapain ya. Coba ada tempat-tempat destinasi yang sekiranya tadi ada tuh tulisan bis ke kaki bukit, cuman kayaknya jam arah baliknya. Di sini kereta-kereta kontainer juga banyak ya, Padang Besar. Angkutan barang. Untuk kereta yang tadi kita naikin nggak tahu dilangsir disimpan di mana. Ini juga area kontainer teman-teman. Tuh kayak pelabuhan gitu teman-teman di sini. Oh iya, apa kita ke Butterworth aja dulu ya tadi ya. Lupa sih, nggak kepikiran tuh untuk mesen tiketnya. PP aja gitu bolak-balik. PP gabut nggak jelas. Coba deh kita cek dulu ke Butterworth tuh jam berapa ya. Soalnya sekarang masih jam 10 waktu Malaysia 9.47.
Berarti masih ada waktu kurang lebih 4 jam lagi. 4 jam waktu yang begitu lama. Tapi kayaknya kalau ke Butterworth juga makan waktunya lama deh. Gak kekejar juga takutnya. Kita coba ke ujung yuk. Daripada kita bingung mau ngapain. Lihat-lihat ada apa aja di sini. Untuk cuacanya panas di sini teman-teman. Cerah, langitnya cerah. Nggak ada kereta-kereta yang langsir nih ya. Untuk kereta yang ke arah Hatyai yang PP itu kalau nggak salah hanya ada berapa kali perjalanan ya, 2 apa 3 gitu. Soalnya kan ada satu yang digabung tuh yang tadi Special Express juga. Nggak terasa ya kita udah tiba lagi di Malaysia. Oh ini kayaknya kereta api kontainernya nih siap berangkat nih. Udah ada lokomotifnya teman-teman, mengarah ke Thailand. Kontainer hunting di situ aja yuk. Untuk proses imigrasinya tidak memakan waktu lama kayak waktu di Sungai Kolok ya. Cuman tadi ada satu orang yang agak lama, saya nggak ngerti tuh, kayaknya nggak terbaca sih datanya. Kayak entah itu foto atau mungkin sidik jarinya. Itu keretanya simpen di mana ya? Kayaknya simpen di Padang Besar Island deh. Rangkaiannya nggak ada soalnya di sini teman-teman. Tak ada. Ini area khusus kontainer nih, bongkar muat. Ini yang tempat kita waktu itu nih, yang ke penginapan. Masih ingat banget saya, nggak tahu kalau di sini ada akses jalannya teman-teman. Jadi sebenarnya jalan kaki itu dekat ke penginapan. Sini aja kita hunting kereta, nanti kalau ada kereta yang berangkat kita akan videokan. Sini kereta-kereta kontainer. Ada suara klakson, kayaknya KTM deh itu mah. Sini nggak ada. KTM yang tadi KTM komuter utara. Kalau jalur yang sebelah sana itu khusus untuk penumpang teman-teman, jalur 2 itu antara kereta SRT dan KTM. Oh ya teman-teman, di stasiun Padang Besar ini tersedia 2 loket, 2 jenis loket untuk 2 perusahaan kereta api yang berbeda. Yang pertama di loket 1 ini ialah loket kereta api Tanah Melayu Berhad atau KTMB, dan di sebelah kanannya itu loket nomor 2 ialah loket untuk kereta api SRT. Yang nomor 1 ini untuk kereta KTM Malaysia yang bertujuan seperti ke arah Butterworth, ke arah KL Sentral atau ke arah Gemas sampai dengan akhir Segamat. Untuk yang SRT ini nomor 2 itu untuk bertujuan seperti ke Hatyai. Lokal nih yang sebentar lagi keretanya akan masuk, mungkin ya akan dipersiapkan. Jadwal keberangkatan pukul 10.15 waktu Thailand dan 11.15 waktu Malaysia teman-teman. Jadi loketnya udah dibuka, tapi nggak terlihat antrian panjang ya. Kayak waktu itu pas pertama kali saya ke Padang Besar, itu antriannya panjang banget teman-teman. Ini nggak terlihat ada antrian ya. Padahal keretanya kurang lebih sekitar 40 menitan lagi diberangkatkan dari stasiun Padang Besar. Nanti kita coba melihat keberangkatan kereta api rapid ya, tujuan ke Hatyai Junction. Nah untuk loket KTM-nya sepertinya tutup ini. Ditutup. Untuk tirainya ini sepertinya udah otomatis. Dan saya duduk tepat di dekat dengan kipas angin teman-teman, karena memang cuaca hari ini cukup panas di Padang Besar. Jadi kita ngadem-ngadem juga ya, duduk milih-milih yang dekat dengan kipas angin. Sepertinya untuk kereta api tujuan Hatyai sudah nyampe teman-teman, sudah terdengar deru lokomotifnya. Dan ini para penumpangnya. Oh, kirain tadi mau beli tiket Hatyai.
Kita coba tengok yuk, tapi masih lama sih jadwal keberangkatannya, sambil nunggu kita ngecas dulu kali ya di forum. Ini ada colokan, nah itu S35 nya sudah terdengar. Tapi saya aduh lagi ngadem teman-teman, rasanya tuh kayak semriwing gitu, adem di sini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di JPO lagi. Ini keretanya sudah tersedia, tujuan ke HTI, tapi lokomotifnya belum tersedia. Ini kehalingan atau terhalang sama KA kontainer. Nanti kita tunggu proses penyambungan dengan lokomotif. Tadi, nah itu dia lokomotifnya, saya baru mau bilang. Tadi ada suara S35. Ini lagi proses langsir teman-teman. Proses langsir lokomotif untuk disambungkan ke kereta ini, kereta penumpangnya ya, yang keberangkatan pukul 10.15 waktu Thailand atau 11.15 waktu Malaysia. Nah itu lokomotifnya siap dilangsir teman-teman. Di sana tuh ada gerbang, di mana gerbang itu gerbang perbatasan ya, antara Thailand dengan Malaysia teman-teman. Di sini juga tadi ada yang nawarin kayak taksi gitu teman-teman. Cuman kita mau naik taksi kemana ya? Masih sekitar 3 jam lagi menuju keberangkatan. Ya lokomotifnya sudah mulai mundur. Tadi penumpang yang dari arah Padang Besar menuju ke Hatnya itu nggak terlalu ramai ya. Mungkin karena hari kerja kali ya sekarang ini. Entah deh. S35 nya nih khas banget. Kita lihat apakah proses penyambungan ini dihentak lagi atau agak kasar ya. Nah ini lumayan lah. Ya belum tersambung ternyata teman-teman, ini agak unik nih koplernya ya. Kontainernya berangkat teman-teman. Sinyalnya masih merah ya, nggak ngerti saya deh, nggak paham. Ini ke arah Thailand teman-teman, kontainernya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dua. Ini ada sekitar 20-an juga nih. Ada 20 gerbong teman-teman. Sama lah ya kayak di Indonesia untuk kereta-kereta kontainernya, rata-rata 20-30 lah. 20-30 gerbong sekali jalan. Dan jenis kontainernya juga nggak jauh beda ya, ada Maersk, ada Evergreen. Evergreen ini memang hampir di setiap negara tuh pasti ada ya.
ini 30 dari depan 20 teman-teman. Panjang belakangnya. Jadi di sini cuma menggunakan satu lokomotif saja bisa menarik gerbong sepanjang ini teman-teman. Masih belum terlihat ekornya. Apa ini jangan-jangan persinyalannya persinyalan kereta Malaysia lagi jangan teman-teman. Jangan-jangan ya. Saya agak bingung sih antara persinyalan antar negara ini itu pakai pendapat yang mana atau pakai yang mana gitu. Apakah pemilikannya. Ini dia akhir rangkaian gerbong kereta kontainernya. Dan ini kereta api rapid tujuan ke Hatyai telah tersedia. Nanti berangkat pukul 10.15, kurang lebih 20 menit lagi. Oke teman-teman, jam menunjukkan pukul 10.13 menit. Kereta api rapid tujuan Hatyai ini kurang lebih 2 menit lagi. Kalau berangkat sesuai jadwal di jam 10.15 waktu Thailand teman-teman. Kayaknya ada persiapan berangkat ya. Terus di kamera cuman nggak kelihatan ya. Di situ ada petugas yang pakai baju coklat teman-teman. Kayaknya membawa token deh tadi tuh token. Jadi untuk jalur single track di Malaysia dan Thailand ini itu sistemnya masih sistem token teman-teman. Walaupun untuk persinyalannya ini sudah persinyalan elektrik. Keretanya siap diberangkatkan. Kereta api rapid tujuan Hatyai Junction diberangkatkan dari stasiun Padang Besar. Semboyan 35 sudah dibunyikan. Selamat jalan, selamat sampai tempat tujuan. Penumpangnya sepi teman-teman, asli. Penumpangnya nggak rame loh. Mungkin karena ini apa ya, entah karena hari kerja atau gimana, kurang paham juga sih. Tapi sepi keretanya. Ini penumpangnya. Yang rame mungkin yang ntar sore kali ini. Keberangkatan berikutnya itu siang kalau nggak salah deh. Pokoknya ada 3 sehari itu. Yang ketiga itu kereta Special Express yang langsung ke Krung Thep Apiwat di Bangkok. Yuk kita kembali ke ruang tunggu teman-teman untuk ngadem sekalian menunggu keberangkatan ETS jam 1 siang atau jam 2 waktu Malaysia. Oke teman-teman, kita sudah dibolehkan untuk masuk. Jadi untuk ETS ini 1 jam atau 50 menit sebelum keberangkatan itu boleh. Mungkin saya mau ke WC dulu ya. Apa di WC bawah aja, di ucapan bawah ya. Kan mau apa ya, cuci muka, gosok gigi gitu teman-teman, biar segar. Toilet atau tandas di kiri. Nah, ini ada toilet. Ke WC dulu teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Mulut saya nggak enak banget ini. Yuk kita turun teman-teman. Ada lift sih. Tapi kita pakai tangga aja, masa kalau sama ibu-ibu itu. Saya menempati coach F nomor kursi 4A. Keretanya belum datang, kayaknya belum disiapkan maksudnya. Atau mungkin belum datang juga sih. Seperti biasa untuk layanan penumpang dilayani di platform number 2 atau platform 2, peron nomor 2.
Udah ada deh keretanya tuh. Kelihatan. Kita dapat armada yang kuning dengan livery bawah berwarna merah. Oke, sebelum itu kita foto dulu keretanya karena belum dibuka juga pintunya nih. Paling nanti dibukanya sekitar 12.30 mungkin. Di dalam ETS ini juga ada musolanya teman-teman, atau bilik sholat ya kalau orang Melayu bilang tuh. Ini kita di belakang Watch F. Kita foto dulu. Adapun jenis kereta yang digunakan ini bertipe EMU teman-teman, atau Electric Multiple Unit, atau biasa kita kenal dengan sebutan KRL. Kereta ini buatan dari CRRC Cina. Jadi masih satu pabrikan nih sama kereta cepat yang ada di Indonesia teman-teman. Dan KRL yang baru juga, yang baru dipesan oleh PT Komuter Line, itu juga sama buatan CRRC. Kereta ini dapat melaju hingga kecepatan maksimum di 140 km per jam. Dan untuk perjalanan kali ini itu menempuh waktu sekitar 4 jam berapa menit ya. Kita tiba tuh sekitar 18.40. Berapa jam ya? Bentar, ada tiketnya saya. Untuk durasi tempuhnya itu 4 jam 50 menit. Ya, 5 jam kurang 10 menit. Dengan harga di sini dalam ringgit itu 105 ringgit teman-teman. Jadi keretanya ini nanti tidak berhenti di tiap stasiun ya, seperti yang kelas Gold. Untuk kelasnya ini kelas Express. Jadi untuk ETS sekarang itu ada 3 tingkatan kelas. Kelas Gold atau kelas yang paling bawah atau paling rendah dengan harga sekarang berapa ya, 80 ringgit kali. Terakhir naik itu masih di 70-an ringgit teman-teman. Itu hampir di tiap stasiun berhenti dan durasi perjalanannya lebih lama. Kemudian kelas Platinum itu pemberhentiannya juga lebih sedikit, dan ini yang kelas Express lebih sedikit lagi. Adapun untuk kelas di dalam keretanya itu ada yang kelas tertingginya itu seat 21, apa ya nama kelasnya ya? Untuk sebutannya itu VIP lah kalau kita nyebutnya ya. Itu seat 21. Biasanya di paling depan teman-teman untuk kelas tertingginya ini. Kalau saya naik di kelas biasa ya, kelas reguler. Itu seat 22, dimana kayak kereta api kelas premium di Indonesia, setengah menghadap ke arah jalannya kereta dan setengah menghadap ke arah berlawanannya teman-teman. Kita intip dulu, saya di nomor 4, apakah dapat kursi maju atau kursi mundur. Waduh, nomornya nggak kelihatan lagi, ngeblur kacanya. Nomor yes, dapat kursi maju teman-teman. Ini nomor 5, nomor 4-nya yang ini. Ya, ke jendelanya kita nggak dapat yang full teman-teman. Harusnya nomor 5 kalau mau jendela yang lebih luas ini. Dan nomor yang ini jendelanya dapat lebih luas, dan ini dapat setengahnya ya kita. Ini juga dapat setengahnya. Nah, ini pemisahnya nih antara yang menghadap ke arah jalannya kereta dengan yang menghadap ke arah berlawanannya alias mundur. Sama ya dengan kelas ekonomi premium di Indonesia teman-teman. Nanti kita, ini udah dibuka. Yuk kita masuk. Oke, kita masuk ke dalam kereta karena kita nomor 4 di paling dekat lewat sini. Kereta paling belakang. Pintunya otomatis dan AC-nya seperti biasa. Dingin sekali. Mohon maaf, nomor 4 ternyata yang ini teman-teman. 4A. Tadi saya salah. Yang belakang ini nomor 3.
nomor 4 di sini. Guys, dapat jendela. Soalnya pengalaman saya itu dengan di tahun kemarin, tahun sebelumnya yang pas saya naik ETS juga, yang dari Padang Besar ke KL tuh saya ngikutin aja nomornya. Dan ini yang warna merah, layanan ekspres ETS, betul, mantap. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kereta ETS yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun KL Sentral. Untuk kursinya ini berjenis Bluedroo ya teman-teman, kursinya Bluedroo, dan di setiap headrestnya itu kayak ada semacam kulit atau sarungnya gitu teman-teman. Kemudian di setiap kursinya juga ada armrest atau handrest ya, dan di sisi atasnya ini ada rak bagasi untuk penyimpanan barang, serta ada TV untuk informasi di setiap keretanya nih, 1, 2, 3, dan itu ada 6 totalnya, jadi ada depan belakang gitu teman-teman, seperti itu. Kemudian ada fasilitas meja lipat ya kalau teman-teman mau kerja atau mau makan di sini. Jadi untuk kelas ibaratnya ini premium lah ya, kalau di Indonesia kan seat 22 itu udah dapat fasilitas meja lipat. Untuk colokan listriknya ada di bawah, kayak di pesawat ya, model meja lipatnya ada di kursi, atau kayak di kereta cepat juga sama sih. Kemudian ada footrest ya untuk kaki ini, footrest tuh tinggal lihat, cuman ini footrestnya harus ditahan teman-teman, dia bukan tipe footrest yang bisa tanpa diinjak gitu, dia memang harus diinjak. Kemudian ada pocket untuk naruh barang di sini. Dan kursinya ini tipenya reclining, tinggal dipencet, ada di pojok kanan untuk recline-nya. Oke teman-teman, kereta atau ETS-nya akan segera diberangkatkan. Pintu akan ditutup. Sila awasi jarak Anda. Doors are closing. Please stand clear. Tepat pukul 12.50 kita diberangkatkan dari stasiun Padang Besar. Nanti kita akan cek pemberhentiannya di mana aja. Ini nggak banyak teman-teman pemberhentiannya. Bye bye Padang Besar. Itu ada KTM komuter tujuan ke Butterworth, Pineng. Nah ini keretanya di MU. IMU, mohon maaf, kan di MU ya, di MU yang di ini jalur Gua Musang, Gemas. Sekarang ini kita lagi di kecepatan maksimumnya ya, di 140 teman-teman. Tadi di papan layar cuman di 139 ya, kurang 1 km per jam teman-teman. Untuk pemandangannya seperti ini ya, di speed tertingginya udah mulai berkurang ke 133. Kayaknya kita akan masuk ke stasiun Arau sebentar lagi, jadi speednya sudah mulai berkurang. Melewati Weselnya juga nggak terlalu kasar teman-teman. Jam 13.05 kita masuk stasiun Arau. Setelah Arau kita berhenti lagi di stasiun Sungai Petani. Untuk jalannya itu sama kayak di Thailand ya, kita jalan di sebelah kiri. Kalau di Indonesia kan jalannya untuk kereta di sebelah kanan ya, untuk kendaraan roda karet itu di sebelah kiri. Tapi kalau di Malaysia dan Thailand itu keduanya sama di sebelah kiri. Stasiun Arau. Di lintas Padang Besar ini ya, atau di apa namanya, Malaysia bagian utara ya, nyebutnya mungkin.
view pemandangannya itu seperti teman-teman, hamparan, bilang hutan bukan hutan ini ya, pesawahan gitu teman-teman, kayak jalur utara Pulau Jawa aja. Jalurnya banyak trek lurus tapi tetap kayak ada pesawahan tapi panas gitu. Kalau daerah mana, Kelantan yang kemarin kita lewati perginya itu jalur timur ya, atau Malaysia bagian timur teman-teman. Pasir Mas, Wakaf Baru sampai dengan Tumpat atau daerah Kelantan itu pantai timur namanya teman-teman. Pukul 13:24 kita masuk stasiun Alor Setar. Tadi saya lupa teman-teman, jadi habis Arau, Alor Setar, habis itu baru Sungai Petani. Pemberhentian berikutnya ETS Express akan berhenti kembali di stasiun Sungai Petani. Next station, Sungai Petani. If you are approaching your destination station. Pukul 14:51 waktu Malaysia, kita tiba di stasiun Sungai Petani. Mungkin setelah ini saya mau ke WC dulu dan sholat teman-teman di musola di ETS ini. Stasiun Sungai Petani. Teman-teman, kita habis dari musola ya. Untuk toiletnya seperti ini teman-teman, tampilan toiletnya. Untuk kloset duduk ya, ada wastafel, tisu, dan juga untuk flashernya itu di tekan tombol yang ini teman-teman, yang tengah. Ini juga ada cermin ya di sini. Kita tutup lagi. Adapun untuk sambungannya itu jenisnya kordeon, sama kayak kereta-kereta cepat ya teman-teman. Ini sambungannya seperti ini. Untuk di sini tuh lebih hangat teman-teman ketimbang di dalam kabin penumpang. Untuk pintunya ada di setiap sisi ya, di ujung-ujung kereta. Pintunya otomatis ya, dikontrol dari ruang kontrol atau dari kabin masinis. Pukul 15:51 waktu Malaysia, kita tiba di stasiun Taiping. Langit sudah mulai mendung teman-teman, mau hujan. Kita tuh berhenti hanya di stasiun Arau, Alor Setar, Sungai Petani, Taiping, habis ini Ipoh, Sungai Buloh, Kuala Lumpur, dan terakhir Kiara Sentral.
Sebelum masuk di stasiun Ipoh, kita bisa melihat nih ada rangkaian gerbong datar teman-teman, milik perusahaan ITMB ya. Kayaknya baru itu, masih kinclong teman-teman. Kita masuk stasiun Ipoh. Mind your step. Jalurnya banyak ini. Kayaknya yang sebelah sana sih untuk kereta-kereta barang teman-teman. Nah, itu ada lokomotif KA barang 24104 MT Saleh. Ini juga sama nih lokomotifnya, berkabin ganda ya, 26102. Untuk di rangkaian gerbong datar di depan sana itu speed limitnya bisa mencapai 100 km per jam teman-teman. Lumayan kencang juga ya untuk sekelas kereta barang. Di sebelah kanan ini ada KTM komuter. Tujuan kemana ini? Ke Butterworth. Oh, kayaknya nggak dinas teman-teman ini. Ini juga sama nih, no service tuh, tidak sedang melayani penumpang. Ini KTM komuter utara teman-teman. Kita berjalan langsung di stasiun Rawang. Ini ada apa namanya? Kalau di Indonesia nyebutnya saya lupa tuh, kalau truk atau mobil yang di rel tuh nyebutnya, aduh lupa Pukul 18:21 waktu Malaysia, kita tiba di stasiun Sungai Buloh. Setelah ini akan berhenti kembali di stasiun Kuala Lumpur dan terakhir di stasiun KL Sentral. Di peron sebelah sana itu entah ini penumpang ETS atau penumpang KTM komuter teman-teman. Tapi sih kalau bawa koper gini kayak penumpang ETS teman-teman. ETS ya, entah ke Padang Besar ataupun ke Butterworth, Pineng, atau ada juga penumpang ini ya, KTM komuter. Sungai Buloh macet teman-teman. Ini jam pulang kerja nih. Oh iya, ETS, penumpang ETS teman-teman. ATM berharap mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Setelah ini stasiun Kuala Lumpur. Stasiun berikutnya Kuala Lumpur. KTM komuter tujuan Tanjung Malim. Kita persiapan masuk stasiun Kuala Lumpur. Pukul 18:39.
Kita tiba di stasiun Kuala Lumpur. Ini masih Jamek kayaknya deh. Masih negara deh itu. Sebelah sana. Nah, ini kantor pusat KTMB kalau nggak salah. Itu. Palingan. Di dekat dengan stasiun Kuala Lumpur ini. Dan setelah ini kita akan mengakhiri perjalanan di stasiun akhir KL Sentral. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api ATS atau ATS yang saya naik ini akan mengakhiri perjalanan di stasiun akhir KL Sentral. Untuk perjalanan kali ini telat sedikit ya. Jadwal ketibanya itu kan harusnya 18.40 waktu Malaysia, ini 18.40 baru masuk Kuala Lumpur teman-teman. Berbeda satu petak aja karena depan sana udah stasiun KL Sentral. Overall untuk perjalanan kali ini enak ya, banyak pemberhentiannya gitu. Keretanya tadi berhenti cuma di beberapa stasiun saja. Layanan terbaru dari ATS yang mulai diberlakukan sejak 1 Agustus tahun 2024 kemarin teman-teman, sangat membantu masyarakat yang ingin berpergian mungkin dari stasiun-stasiun besarnya aja ya, dan yang ingin ingin lebih cepat gitu dari Padang Besar ke KL Sentral ataupun sebaliknya. Selain layanan ekspres dari Padang Besar ke KL Sentral, ada juga layanan ekspres dari Butterworth ke KL Sentral. Ada juga layanan Ipoh, masalah deh, Ipoh ke KL Sentral teman-teman. PP ya, perjalanan pulang pergi. Untuk sarana yang kali ini kita naiki itu cukup semut ya, layaknya kereta-kereta semi cepat pada umumnya. Ini bisa disebut juga semi cepat karena kecepatannya kan 140 km per jam ya, dibandingkan dengan kereta cepat yang kecepatannya bisa 2 kali sampai 3 kali lipat dari kereta ini teman-teman. Oke, kita siap-siap udah masuk emplasemen dari stasiun KL Sentral. Kita akan turun dan mengakhiri perjalanan di stasiun KL Sentral ini. Pukul 18:46 kita tiba di stasiun akhir KL Sentral. Ini dari banyaknya pemberhentian ini ya, kita dari KL Sentral sampai ke Padang Besar ya, menuju KL Sentral yang warna merah, terus sampai ke Padang Besar. Kita hanya berhenti di 7 stasiun saja. Welcome to KL Sentral. Stasiunnya memang di bawah tanah dan penerangannya agak kurang ya menurut saya. AC-nya cukup dingin. Bye bye ATS, see you on the next trip. Sampai jumpa kembali di perjalanan berikutnya, entah kapan kita akan naik ATS lagi teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke Masjid Jamek naik LRT ya, atau My Rapid, atau naik Rapid KL teman-teman. Rapid KL ini juga ada bus, ada MRT, kayaknya masuk deh ke Rapid KL. Kereta ini sudah mengakhiri perjalanan di KL Sentral, entah mungkin akan kembali lagi untuk tujuan Padang Besar lagi atau gimana. Atau mungkin pulang Dipo dulu istirahat, dibersihkan. Kereta ATS-nya atau ETS-nya sudah kirain mau dilangsir kayaknya ke sebelah situ. Dimajukan ya, sinyalnya masih merah. Tapi pintu dibuka lagi tuh. Enggak dibuka lagi pintunya. Kayaknya mau dilangsir deh. Ya, kita paling sendiri teman-teman di belakang. Stasiunnya stasiun bawah tanah. Mungkin ini penerangannya bisa lebih terangin lagi ya, biar enggak gimana gitu.
Nah, kita naik eskalator. Saya tadi habis nyiapin tiketnya teman-teman, tiket buat check out-nya. Nah, ini exit-nya KTM komuter, jalan keluar Putra LRT. Kita akan closing di atas teman-teman, dan kita akan lanjut lagi. Ini ada ETS lagi. Kayaknya kalau nggak ke Butterworth, ke Padang Besar teman-teman, kalau nggak ke Ipoh. Aduh. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya perjalanan kita pada kesempatan kali ini. Dan sampai berjumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Saya akan lanjut perjalanan menuju penginapan. Nanti untuk video selanjutnya mengenai tentang penginapan dan aktivitas lainnya, kita akan sambung di video selanjutnya. Siap dan Sakur mohon pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel YouTube saya. Siap dan Sakur mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun KL Sentral.